Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel video Aini and Family. Pas saya bikin video ini, sekarang ini malam ya, jam 9-an. Pas saya lagi bikin video ini, bayi saya sedang tergolek lemah, gak berdaya, suka rewel dan nangis. Ya karena dia lagi sakit, dia lagi demam dan ada sedikit batuk pilek. Sudah ditangani sih sama dokter, cuman ya masih dalam proses penyembuhan dan sekarang sedang istirahat setelah dia minum obat. Selama proses penyembuhannya itu ada banyak sekali ucapan yang saya dengar gini. Aduh, bayinya masih kecil, kalau sakit gitu gimana? Minum obatnya ibunya aja deh, kasihan, masa masih bayi udah disuruh minum obat, kan obat rasanya pahit gitu. Ada lagi yang bilang, aduh masih kecil, jangan dikasih obat, kasihan, pahit obatnya. Pokoknya dia gitu deh, pokoknya semuanya tuh bilang kalau bayinya tuh kasihan kalau dikasih obat. Udah ibunya aja minum obat, karena nanti juga kandungan obat itu akan masuk ke ASI, kemudian ASI-nya dikasih ke bayi, jadi bayinya bisa sembuh lewat ASI. Ini bener gak sih? Pasti kita sering ya nemu ucapan kayak gitu, maksudnya dibilangin orang-orang kayak gitu. Saya soalnya juga lagi ngalamin, dibilangin banyak orang, ya mbahnya si bayi, ya tetangga, ya suami saya sendiri juga sanksi kalau bayinya tuh bisa diminumin obat. Dan ada juga sih teman sebaya yang ngingetin kalau bayinya lagi sakit, minum obatnya tuh si ibu, yang minum obat itu si ibu, bukan si bayi, ya gitu. Ini bener nggak sih? Nah, emang sih bayi banget yang di bawah usianya 6 bulan yang dia masih minum ASI, pasti kita akan merasa nggak tega kalau mau minumin dia obat yang pahit. Soalnya dia kan selama ini hanya minum ASI full. Lah, tapi kalau dia sakit, masa ibunya yang minum? Bener nggak sih kalau obat yang diminum sama ibunya itu bisa nyampe ke bayi melalui ASI? Ini cuma mitos ya, ini cuma mitos. Sekali lagi saya katakan ini cuma mitos, dan mitos ini dipercaya secara turun-temurun. Kalau sudah secara turun-temurun, pasti tuh sampai generasi yang setelahnya itu juga pasti akan ngikutin mitos ini. Karena sudah turun-temurun, maka mitos ini dianggap benar dan dianggap manjur, padahal salah. Yang benar gimana? Jadi kalau bayinya sakit, ya yang minum obat ya harus si bayi. Terus dosisnya gimana? Terus kalau bayinya kepahitan gimana? Cara minumin ke bayi gimana? Kayak gitu kan. Pasti tuh banyak deh pertanyaan kayak gitu. Dosisnya untuk bayi ya ada untuk bayi sendiri. Terbukti kalau saya lagi periksa ke anak saya, jadi udah ke 2 dokter yang berbeda ya. Ke 3 dokter yang berbeda. Itu pasti ditanya umurnya berapa, terus berat badannya berapa, karena kan dosis obat itu disesuaikan sama berat badan. Jadi saya pasti ditanya berat badan si bayi berapa, kayak gitu. Jadi otomatis kalau kita mau konsultasi ke dokter karena bayinya sakit, jadi ibu harus tahu dulu berapa berat badan si bayi, biar dokter bisa menentukan dosis yang tepat untuk pengobatan si bayi. Terus kemudian kalau bayinya kepahitan, ya wajar lah, yang namanya obat pasti pahit dong. Jadi kalau dokternya si bayi saya ini ngasih obatnya pasti dalam bentuk puyer, dalam bentuk sudah serbuk gitu, bubuk gitu ya bentuknya. Jadi minuminnya ke bayi ya kalau saya sih dicampur air gula. Jadi larutan gula itu, kemudian saya kasih obatnya sedikit gitu, saya masukin ke sepet suntikan gitu yang ukuran 1 atau 5 mili, baru kemudian dimasukin ke bayi. Bayinya kepahitan nggak? Ya jelas kepahitan, namanya juga obat, tapi kan ada larutan gulanya, paling nggak tuh mengurangi rasa pahit. Tapi ini yang terakhir ini, bayi saya tuh dikasih obat dalam bentuk sirup rasa stroberi ya. Meskipun sirup rasa stroberi, tapi namanya obat pasti juga ada pahitnya. Saya coba soalnya. Nah, cara minumnya ke bayi itu tadi pakai sepet, pakai suntikan itu, biar nggak tumpah-tumpah, juga biar masuk ke dalam si bayi, maksudnya tertelan oleh bayi. Soalnya kalau pakai sendok kan pasti tumpah-tumpah tuh, karena bayinya kan gini-gini, pasti dia kan nolak kan karena pahit. Jadi ya udah, aku pakai sepet, jadi langsung dimasukin ke lidahnya, tapi harus dipastikan sepetnya bersih. Nah, kayak gitu. Bayinya nangis nggak? Ya nangis dong, namanya dia juga kepahitan, dan biasanya dia hanya nyusu ASI kan manis ya karena laktosanya tinggi. Kemudian dia tiba-tiba harus minum obat yang pahit, pasti dia nangis. Nah,
Kenapa kok ada orang yang beranggapan kalau kalau bayinya yang sakit, ibunya yang minum obat? Ini sebenarnya salah besar karena gini, obat yang diminum sama ibu itu pasti akan sudah melalui proses metabolisme dalam tubuh si ibu. Bayangin aja, obat yang kita minum itu di dalam mulut sudah bercampur sama ludah. Setelah itu masuk ke kerongkongan, masuk lagi ke lambung. Lambung itu bereaksi sama banyak enzim, HCl, lipase, pepsin, renin, HCl pasti sudah bereaksi macam-macam sama enzim, kemudian bereaksi dengan yang lain-lain lah, pasti zat kimia yang lain. Kemudian setelah masuk ke lambung, masuk ke usus halus. Nah, baru di usus halus ini diserap oleh dinding-dinding usus halus, kemudian masuk ke peredaran darah, baru kemudian bahan yang ada di darah ini dijadikan ASI. Jadi bener nggak sih kandungan obatnya itu bisa masuk ke ASI? Bisa, obatnya itu bisa masuk ke ASI. Cuman porsinya sedikit. Apalagi kalau kita minum obat dari dokter yang itu dosisnya untuk bayi, tapi kita yang minum. Tuh, itu udah salah kaprah. Soalnya kan itu dosisnya untuk si bayi, tapi kita yang minum. Ke kita aja nggak ada efeknya loh, apalagi nanti ke ASI. Padahal obatnya itu sudah termetabolisme oleh tubuh ibu. Jadi nggak ada efeknya sama sekali. Kalaupun obat yang kita minum itu sesuai dengan dosis kita, jadi kayak sesuai dengan berat badan si ibu, itu juga masih nggak bisa ngasih efek langsung ke bayi. Karena apa? Ya karena itu tadi, dia sudah termetabolisme oleh tubuh ibu, baru kemudian yang masuk ke ASI hanya sedikit. Selain itu, kalau ibunya yang minum obat ketika bayinya sakit, dosis yang masuk ke dalam tubuh si bayi itu kita nggak bisa kontrol. Soalnya kita nggak tahu kan jumlah yang masih ada dalam ASI itu berapa persen dari keseluruhan obat. Kemudian bayinya tuh minumnya banyak nggak? Kalau banyak berarti nanti dosisnya kelebihan, atau nggak gitu kalau sedikit dosisnya terlalu sedikit. Nah, kita tuh nggak bisa kontrol karena itu tadi kita kan nggak tahu kan. Pertama, kita udah nggak tahu berapa persen jumlah obat yang masih terkandung dalam ASI. Terus kemudian yang kedua, kita juga nggak tahu dia minumnya tuh banyak atau nggak. Kan kita juga nggak pernah ngukur kan berapa mili. Terus kemudian dalam 1 mili tuh berapa kandungan obatnya, kita kan nggak tahu. Nah, jadi kalau bayinya sakit ya yang minum ya yang sakit, bukan si ibu. Terus gini, kadang kalau seandainya ibunya tuh sehat, tapi pengen bayinya sembuh dari sakit dengan cara kita minum obat. Nah, itu malah memperberat kerja organ si ibu. Misalnya hati sama ginjal si ibu itu pasti akan kerja lebih berat untuk memetabolisme obat, padahal ibunya tuh nggak sakit apa-apa. Dan itu kayak jadi malah nggak enak gitu loh. Misalnya di tubuh ibu tuh jadinya nggak sesuai dengan peruntukannya. Terus gini ya, obat itu bekerjanya sifatnya adekuat, artinya dia harus sampai jumlah tertentu baru dia bisa memberikan efek kesembuhan. Nah, kalau dalam ASI itu terlalu sedikit, otomatis bayinya tuh nggak bisa sembuh. Bukan nggak bisa sembuh sih, tapi ya percuma gitu loh, percuma obatnya masuk tapi nggak bisa memberikan efek kesembuhan. Karena apa? Karena jumlahnya itu baru memenuhi syarat untuk bisa menyembuhkan. Tapi tetap meskipun bayinya minum obat tetap kita harus ngasih ASI. Karena apa? ASI itu banyak kandungan sistem imun, karena kan ASI kan terbuat dari darah tuh. Nah, di darah itu juga ada sel darah putihnya. Nah, sel darah putih ini yang ada antibodi yang akan disalurkan ke si bayi. Jadi kalau orang dulu mikir oh ibunya yang minum obat, nanti biar ASInya mengandung obat terus masuk ke bayi jadi bayinya sembuh. Enggak sih, itu bukan obatnya yang bisa menyembuhkan si bayi, tapi karena dalam ASI itu ada antibodi si ibu yang disalurkan ke anak melalui ASI. Nah, antibodi ini yang akan bisa membantu si bayi untuk melawan penyakitnya. Seperti itu. Terus kayak kita nggak usah ragu, kita nggak usah sanksi, kita percaya aja deh sama dokter kalau memang obatnya tuh memang untuk bayi, ya udah kita minumin ke bayi. Karena kan dokter pasti sudah mempertimbangkan efeknya bagaimana, terus kemudian dosis yang paling aman untuk si bayi kayak gimana, dan pasti dokter juga sudah mempertimbangkan resiko yang paling minim sehingga bayi itu tetap bisa sembuh tanpa ada resiko-resiko lain yang menyertainya. Jadi kalau bisa, kita kan sebagai ibu-ibu yang ibu-ibu yang berpengetahuan, dan kita juga harus pinter-pinter nyari informasi mitos ini bener gak sih, meskipun turun-temurun dilakukan, tapi kalau memang itu salah ya kita harus bisa memutus mitos itu, karena ya kita sudah wajib berpengetahuan gitu loh. Gitu ya, kalau bayinya sakit
camkan ya, ini saya ulang-ulang berkali-kali. Kalau bayinya sakit, ya udah obatnya itu pasti untuk si bayi, bukan untuk si ibu. Kayak gitu. Makanya kalau bayi yang sakit itu obatnya dalam bentuk puyer, bukan dalam bentuk tablet. Soalnya memang ya itu diperuntukkan untuk si bayi. Bayi kan bisa minum obatnya dalam bentuk cairan ya, belum bisa kan dia minum obat pakai pisang atau nggak gitu pakai air kan nggak bisa. Jadi ya itu tadi pinter-pinternya si ibu gimana caranya memasukkan obat ke si bayi tanpa dia nangis, tanpa dia rewel, tanpa dia muntah, dan tanpa dia nolak. Tapi pokoknya kalau bisa sih usahakan yang minim menyakiti ya. Maksudnya jangan sampai menyakiti si bayi, sampai maksa, sampai mencet hidungnya biar dia buka mulut. Itu nyiksa banget, kasihan bayinya sumpah. Jadi kalau bayinya mau diminumin obat, ya itu tadi pakai suntikan kalau saya. Mungkin kalau orang zaman dulu gini ya, bayinya tuh nggak mau buka mulut kan karena obat kan pahit. Akhirnya dipencet hidungnya lah. Kalau dipencet hidungnya otomatis kan bayi buka mulut karena nafasnya dari mulut ya kan. Nah pas dia nafas dari mulut dikasih obat. Kalau dikasih obat dia malah tersedak. Kalau tersedak nanti gumoh. Kalau gumoh obatnya malah jadi nggak masuk. Jadi itu malah nggak efektif. Jadi kalau saya dimasukin ke suntikan, baru kemudian dimasukkan ke bayi. Kan suntikan itu kecil ya, ujungnya kecil kayak puting susu. Jadi itu kayak bayi auto buka aja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.